Belajar biologi semakin menyenangkan di channel Guru YouTuber bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Adik-adik, kali ini Mbak Imut akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ya, yaitu kompetensi dasar yang pertama yang dipelajari oleh siswa kelas 12 di semester 1. Disimak baik-baik ya. Oke, peta konsep dari pertumbuhan dan perkembangan yang akan kita pelajari terdiri atas yang pertama pengertian ya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Lalu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pada tanaman akan kita bahas mulai dari perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer, lalu pertumbuhan sekunder. Sementara pada manusia, kita pelajari mulai dari tahapan embrio, kemudian tahapan pasca embrio. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi, terdiri dari faktor internal, yaitu gen dan hormon, kemudian faktor eksternal, di antaranya adalah air, udara, suhu, pH, kelembapan, nutrisi, dan sebagainya. Oke, pernahkah kalian memperhatikan mengapa seorang bayi mungil dapat berubah menjadi anak kecil dan akhirnya berubah menjadi orang dewasa? Atau, pernahkah kalian mengamati petani menanam cabai dari biji, lalu tumbuh menjadi tanaman cabai sampai tanaman tersebut berbuah? Agar lebih jelas, yuk kita lihat dulu apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme ya, disertai dengan pertambahan ukuran, berat serta tinggi yang bersifat irreversibel. Ini adalah pengertian dari pertumbuhan. Ya. Contohnya kita lihat. Yang pertama, tinggi tanaman cabai yang tadinya 3 cm menjadi 6 cm. Contoh kedua, bayi saat lahir beratnya 3 kg, setelah 1 bulan menjadi 5,5 kg. Proses menuju keadaan yang lebih kompleks dan dewasa atau proses pematangan fungsi dari jaringan atau organ pada organisme dan bersifat reversibel. Ini adalah pengertian dari perkembangan. Ya. Contohnya, ya, di ujung akar di zona diferensiasi, contohnya ada jaringan protoderm, itu berkembang menjadi epidermis, kemudian jaringan prokambium berkembang menjadi kambium. Contoh lain, proses organogenesis atau pembentukan organ-organ pada bayi selama dalam kandungan. Itu juga contoh dari perkembangan, karena kematangannya berbeda-beda ya. Wajib dicatat ya adik-adik bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses di mana keduanya berjalan beriringan. Karena perkembangan adalah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan pada makhluk hidup. Bisa pematangan fungsi jaringan, pematangan fungsi organ, dan sebagainya. Lanjut, kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dulu ya. Mari kita pelajari dulu bagian struktur biji. Ya, ini adalah
struktur biji dikotil dan monokotil. Kita lihat dulu yang pertama, yang A itu biji dikotil. Bagian-bagiannya adalah nomor 1 itu adalah testa atau kulit biji. Yang kedua adalah plumula atau calon daun atau daun lembaga. 3 itu adalah epikotil atau calon batang yang berada di atas kotiledon. Lanjut nomor 4 ya, itu adalah hipokotil atau calon batang yang berada di bawah kotiledon. Kemudian nomor 5 itu adalah radikula atau calon akar atau akar lembaga. 6 ini adalah kotiledonnya atau keping biji. Ini merupakan cadangan makanan utama bagi kelompok biji dikotil. Selanjutnya yang B kita lihat. Ini adalah gambar biji monokotil. Bagian-bagiannya adalah nomor 1 itu adalah testa atau kulit biji. Nomor 2 plumula atau daun lembaga. 3 koleoptil atau pelindung pucuk lembaga. 4 koleoriza. Nah, ini adalah koleoriza, pelindung akar lembaga. Kelanjutan itu nomor 5 ya, adalah radikula atau akar lembaga. 6 kotiledon atau keping biji. Itu cadangan makanan utama tadi untuk biji dikotil ya. Sementara nomor 7 ini adalah endosperm. Nah, endosperm itu cadangan makanan utama bagi biji monokotil ya. Sekarang lanjut ke perkecambahan ya. Udah jelas ya bagian-bagian biji. Nah, untuk perkecambahan, apa sih perkecambahan? Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam biji ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menanam biji ya, karena proses penyiraman setelah biji disemai, maka yang akan terjadi adalah urutan proses perkecambahan sebagai berikut ini. Air masuk ke dalam biji yang kita sebut dengan proses imbibisi. Ya, lalu testanya akan pecah. Berikutnya akan terjadi pelepasan hormon gibberellin oleh embrio ya. Selanjutnya itu akan memicu sintesis dan aktivasi enzim alfa amilase dan protease oleh aleuron. Lalu terjadi hidrolisis cadangan makanan. Di mana? Di dalam kotiledon dan endosperm oleh air dan enzim. Selanjutnya akan terjadi proses apa ya? Respirasi aerob ya, yang akan menggunakan glukosa dan oksigen, sehingga terjadi pelepasan energi dari respirasi aerob tersebut. Barulah biji akan berkecambah ya. Nah, seluruh biji yang dihasilkan dari semua tumbuhan di permukaan bumi ini ketika berkecambah hanya akan mengalami salah satu tipe perkecambahan dari 2 tipe yang ada. Bisa mengalami tipe epigeal, bisa juga mengalami tipe hipogeal. Berikut mari kita lihat kedua tipe perkecambahan tersebut ya. Gambar pertama itu adalah tipe perkecambahan epigeal. Gambar kedua adalah tipe perkecambahan hipogeal. Gambar yang pertama, setelah biji ditanam, terjadi pembelahan sel yang sangat cepat di bagian sel-sel hipokotil. Apa itu? Calon batang yang letaknya di bawah keping biji atau kotiledon. Akibatnya bagaimana? Kotiledon dengan plumula atau calon daun terangkat ke atas permukaan tanah. Sedangkan pada gambar kedua, setelah biji ditanam, terjadi pembelahan yang sangat cepat pada sel-sel epikotilnya. Ya, apa itu? Calon batang yang letaknya di atas kotiledon atau keping biji. Akibatnya, si kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Ya, yang terangkat ke atas permukaan tanah hanya plumula atau calon daun. Sekarang mari kita simpulkan perbedaan antara kedua tipe tersebut. Pembeda yang pertama dari penyebabnya. Tipe epigeal penyebabnya adalah pemanjangan sel-sel dari hipokotil. Ya. Sementara tipe hipogeal penyebabnya adalah pemanjangan sel-sel epikotil, ya.
Perbedaan kedua, akibat yang ditimbulkan. Ya, pada tipe epigeal, akibatnya kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Sementara tipe hipogeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, ya. Perbedaan ketiga terjadi pada tumbuhan apa? Nah, tipe epigeal terjadi pada tanaman dikotil, sementara tipe hipogeal terjadi pada tanaman monokotil. Ya. Yang keempat, kita lihat contohnya apa saja. Untuk tipe epigeal adalah epigeal di situ kacang hijau, kacang tanah, dan biji-biji lainnya termasuk kelompok dikotil, ya. Untuk hipogeal, contohnya adalah jagung, kapri, dan biji-bijian yang lain dari kelompok monokotil, ya. Pertemuan kali ini Mbak Imut cukupkan dulu. Next kita bahas tentang pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.